Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Semoga diberikan kesehatan selalu ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dulu kepada ketua kelas. Mutia, silahkan pimpin. Sebelum mulai pembelajarannya, langkah baik kita berdoa. Terima kasih Mutia. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah di semua. Sebelum kemarin kan Ibu ngebahas tentang gerak parabola kan. Pasti kalian ada yang ingat, ada yang enggak ya. Sebelumnya Ibu mau ngasih kontak belajarnya dulu. Nah, 1. Siswa tidak boleh terlambat masuk kelas. Diberikan paling lambat masuk 10 menit. Kedua, siswa dilarang bermain HP atau laptop kecuali diarahkan oleh Ibu untuk mencari sumber jawaban, mengerjakan LKPD dan kuis nanti. Ketiga, setiap siswa yang menjawab pertanyaan guru dan diberikan poin tambahan dan hadiah. Nah, tujuan pembelajarannya ke-1, menjelaskan gerak parabola. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang pengaruh gerak parabola. Ketiga, menghitung jarak dan waktu penerbangan bola. Nah, di sini ada indikatornya. Siswa dapat menjelaskan konsep gerak parabola dengan benar. Kedua, siswa dapat menghitung jarak dan waktu penerbangan dan akurat. Nah, sebelumnya Ibu akan mengasih post-test dulu terlebih dahulu ya. Boleh dibuka linknya di grup. Ya, Hana. Nah, di sini ada 8 responden. Ada yang menjawab gerak yang lintasan untuk bentuk lengkung. Yang kedua yaitu gerak parabola 2 dimensi di mana pada kecepatan titik tertentu arah yang menjadi berbelok. Ketiga, ada yang menjawab lagi lintasan yang melengkung seperti gerak parabola. Ada yang menjawab gerak dapat ditinjau di sumbu X dan sumbu Y. Dan gerak parabola jenis gerakan yang mengikuti lintasan berbentuk parabola menjadi akibat gaya pengaruh gravitasi kecepatan awal. Dan arahnya tidak sesuai lurus membentuk parabola seperti gerakan dan bola basket. Gerakan yang membentuk lengkung seperti parabola dan gerakan parabola adalah gerakan yang melambung ke atas atau turun pada gerak vertikal sambil arah horizontal juga. Nah, di sini Ibu akan menayangkan suatu video tentang gerak parabola pada basket. Lihat.
Nah, eh, jadi gerak parabola adalah gerakan yang terjadi ketika suatu objek dilempar dengan kecepatan awal dan membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Lintasannya, gerak ini biasanya berbentuk lengkung mirip dengan bentuk jembatan huruf U terbalik dalam konteks bola basket. Gerakan bola ini ditembakkan ke ring dan juga mengikuti pola, di mana melambung kemudian ke arah ring. Nah, gerak parabola ini terbagi menjadi dua, gerak dalam bola basket, gerak horizontal dan vertikal. Gerak horizontal adalah gerakan suatu pada sumbu X di mana objek bergerak dan kecepatan konstan jika ada lainnya bekerja, misalnya gesekan. Dalam gerak parabola, kecepatan horizontal tetap konstan karena ada percepatan pada arah horizontal. Nah, di sini ada gerak vertikal. Gerak vertikal adalah suatu objek dalam arah tegak lurus permukaan bumi, yaitu atas ke bawah. Dalam fisika, gerak vertikal biasanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang menyebabkan konstan sebesar 9,8 meter per second percepatan gravitasi. Nah, di sini ada gerak parabola pada gerak horizontal pada passing bola basket. Saat seorang pemain bola melakukan passing, bola bergerak secara horizontal melakukan rekan spinnya. Jika dilemparkan dan ketinggian tertentu dan mencapai jarak horizontal tertentu sebelumnya yang dilintaskan adalah parabola. Misalnya, seorang pemain bola dari ketinggian meter dan kecepatan tertentu, kita dapat menghitung jarak horizontal dicapai bola jatuh ke tanah. Nah, di sini ada jarak vertikal. Dalam bola basket, seorang pemain bola basket melemparkan bola ke ring. Bola mengalami gerak parabola komponen vertikal dan gerakan bola dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga bola mencapai ketinggian maksimum sebelum jatuh ke tanah. Jika bola dilemparkan ke sudut, kecepatan awal menggunakan rumus dan menentukan ketinggian maksimum dan tempuh hingga mencapai ketinggian maksimum. Nah, kemarin tuh ibu kan minggu kemarin tuh ibu kan mengasihkan tugas proyek ke satu kelompok. Nah, boleh dipresentasikan kepada yang ibu tugaskan suatu proyeknya pada Tarisa. Boleh ditampilkan Tarisa? Iya, perwakilan doang. Udah ditampilin sini aja lah. Iya. Oh ya. Oh ya. Silakan kepada Tarisa. Dipresentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan presentasikan proyek yang kemarin telah diberikan. Jadi proyek kami itu mengenai bagaimana dua eksternal yang sangat variasi. Tujuan itu untuk membuktikan kemungkinan fisika gerak parabola melalui eksternal. Nah, alat dan bahannya itu ada bola, alat pengukur sudut dan kecepatan, stopwatch, dan meteran atau pita pengukur. Untuk langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, lemparkan bola pada berbagai sudut peluncuran, misalnya 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Selanjutnya, ukur jarak horizontal yang dicapai serta tinggi maksimalnya. Selanjutnya, catat waktu penerbangan dan bandingkan hasil dengan perhitungan teoritis menggunakan persamaan gerak parabola. Dan nanti hasilnya itu dibuat laporan perbandingan antara data hasil eksperimen dan perhitungan teorinya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tarisa telah dipresentasikan. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Kelompoknya mau dibagi sendiri apa dibagi Ibu?
Boleh ya. 3 kelompok. Kelompok ke-1 Talisa, Putia sama Cindy. Rehan obser gak? Enggak. Boleh gak? Iya, berempat. Iya. Ini aja Bu. Oh iya. Kita bertiga aja. Kita bertiga pas kan 3 kelompok. 3 kelompok. Berarti nanti ada yang kelompok itu. Ada yang bertiga, kurang ya? Berempat. Jadi 2 kelompok, 3 kelompok. 3 kelompok aja deh. 2 berarti nih. 3 bertiga ada. Iya, dan ada Iya, 3. Nah, jadi ini gimana? Ada. Iya. Cindy ke sini, Rehan sama enggak? Ibu kasih waktunya 10 menit cukup nggak? Beda. Cukup Bu 10 menit. Ada tabelnya? Yang ini, yang tabel kedua. Oh, tabel 1, tabel 2 diisi ya? Iya. Ada jawabannya enggak? Tuh. Boleh di-scan ya, pakai. Boleh di-scan ya, pakai ini. Gimana? Ada kesulitan? Kegiatan ini tapi kita nggak bisa pet. Terakhir aja pet dulu aja dah. 2 tabel doang sih. Yang tabel 2-nya aja ya, tabel ke-1-nya tidak dikerjakan. Oh, tabel 2 aja. Tabel 2 aja. Yang pakai pet. Boleh scan dulu ya petnya. Yang 37-nya Nggak ada, emang nggak. Ya, oh ya, yang 37-nya yang di tabel 2 nggak usah diisi ya. Yang ininya. Jadi 30, 45, 6, 75 sama 90. Ya, 37-nya coret aja. Gimana, Pak? Ada kesulitan? bisa Bu. Udah pinter, Bu. Kan nggak disuruh tabel 2 doang Kak. Tabel 2 doang, tapi yang 37-nya hapus aja, Hana, yang ininya. Ya, yang bawah. Maaf ya. Iya. Oh, lihat. Tapi yang 37-nya coret aja jadi 30, 45, 90. Isi aja jawabannya. Ada, aku juga kirim di sini. Enggak. Tuh, tapi biar cepet ya. Ada kesulitan jawabannya, Cindy? Persamaannya itu yang mana ini? Yang dipakai persamaannya yang mana? Kan ada Mas. Yang sama ini, tapi tetap mau tulis biar cepet aja, ini aja tulis jawabannya lah. Tapi yang 37-nya coret. Biar cepet. Santai. Tenang aja.
Kenapa nanti tulisnya mau cari tahu dulu? Iya, mau tahu rumusnya mana? Ini sih. Oke, yang ini. Kan ini. Ini. Yang ditanya tuh kan Jarak maksimum. Jarak ini. Kemarin tuh di puncak. Kemarin tuh pakai ini aku tuh ngitungnya. Kalau enggak Jarak maksimum. lempar kemana? Alah. Ini 30 kan? Ini kesulitan, Hana. 10, Mak. Ada kesulitan? Tidak, Bu, aman. Disebabkan oleh fakta bahwa dalam gerakan 30 kayaknya berarti kayaknya ini Iya. tapi meter per second kecepatan dong. Ngitungnya dari kecepatan sih. Kecepatan 30, 45, 60, 75 sama 90. Jadi itu kecepatannya tuh. Ini kan penolnya berarti kecepatan apa gitu. Terus dikali sudutnya. Ini sudutnya 30. Waktunya Nggak ada. Aduh, keren banget ya udah sampai nomor pertanyaan. Iya dong, boleh Mas. Emang itu sampai mana? Masa benda itu. Nah, coba sini 18 kuadrat 8 meter. Oh ini ya Allah. Nih. Oh iya, G-nya itu berapa? 9,8 ya? Ya, benar. Sama ya. Bentar ya, Bu. Ada kesulitan, Hana? Nah, Ibu. Macam. Tapi nggak ada ya. Sama ini. Atau sebut aja ya di sini. Iya. Saya kan udah tadi di sini kan udah basketball sini. Di sipetnya kan gak ada berupa-rupa, jadi aku ngisi yang ini doang. Waktunya berapa lagi, Elme? 3 menit lagi. Sama sisanya. Ada yang udah masih banyak. Satu lagi. Bapak Pak, kalau waktunya menit lagi boleh tambah. Kalau masuk kelasnya jam 9:02. Biasanya masuk kelasnya 9:02. Ada toilet, masuk 9:02. Untuk jarak maksimum. Belum mulai 9:02 masih mau perform. Dari Rehan
Ada kesulitan ya? Apa kan? Aman. Nggak apa-apa ibu. Sama. Mana mama? Udah kesimpulan. Yang kemarin hitungan di sini 90 tuh 0 tahu. Kenapa pakai apa? Karena Kamu pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang mana? kemarin tuh aku tuh pakai yang ini sama ini tapi hasilnya tuh 0 tapi T-nya? T-nya mana? ya Nomor 2 doang. iya. Oke. Tapi jawabannya udah ada di nomor 2 di itu. Apa kita mau nyobanya? Kan X sama dengan ini berbanding lurus, berarti itu tambah. Ada yang udah selesai. Berarti MW tetap lagi. Betul. Ada yang sudah? Tapi bener sih yang ini hasilnya 0 dan emangnya emang hasilnya yang 90 hasilnya ya boleh. Takutnya kita juga berpikir nggak maksudnya coba yang ini gak sih? Apa namanya? Vertikal ya. Sini berapa lagi? Ibu. Emang gambar.
Tunggu. Sebentar. Ada yang sudah? Sudah? Sudah. Bapak. Lagi kira mau diambil ini. Enggak, kata bapak kan kemarin foto. Udah, ini jelek. Nggak apa-apa, yang penting kita kerjakan. Apakah Hana masih? Udah. Ini foto. Kata bapak suruh tampil ini foto itu ya. Udah ya. Aduh, berantakan Gak apa-apa ini daripada kertas. Oke. Udah selesai semuanya? Mau dipresentasikannya mau kelompok mana dulu yang maju? Dapat hadiah nanti. Bentar. Bentar ditampilin aja di sini. Oke. Kebalik. Ditampilin aja deh. Di situ aja deh. Kedua kebalik. Gini aja, Bu. Gini aja, Bu. Iya. Gini aja yang kebalik. Kita yang kebalik deh. Itu bisa dibalik kali. Gak bisa bro kalau di WA. Oh ya deh kertas aja. Kalau di laptop sambil miss dulu. Oh iya lupa. Ya udah LKPD-nya aja Bu. Jadi LKPD-nya aja deh. Jadi tampilkan LKPD-nya aja. Iya bapak di ini aja. Iya. Gini aja. Pakai kertas aja. Guys. Tolong perhatiin ya. Kelompoknya mau ini. Kami dari kelompok 101. Saya bernama Hana Salika Putri dengan teman saya Dawira Habibizada. Jadi di sini ada soal jika beberapa pumpkin labu bermassa 1 kg dilempar dengan kecepatan 18 meter per second dalam sudut yang berbeda-beda, bagaimanakah pengaruh sudut terhadap jarak maksimum labu? Menjawabnya isi tabel berikut. Di sini kita menggunakan rumus titik terjauh di mana x max sama dengan sin 0 kuadrat sin 2 alfa per g. Di sini ketika sudutnya 30 derajat, jarak maksimumnya 28,06. Nah, ketika sudutnya 45 derajat, jarak maksimumnya 32,4. Ketika sudutnya 60, jarak maksimumnya 28,01. Ketika sudutnya 75, jarak maksimumnya 16,2. Ketika sudut maksimumnya 90, jarak maksimumnya 0. Nah, itu saya pertanyaan, bagaimanakah pengaruh sudut lemparan benda terhadap jarak maksimum benda? Jadi, sudut itu berpengaruh dalam menentukan jarak maksimum. Jarak maksimum itu ketika sudutnya 45 derajat. Jadi semakin vertikal atau semakin besar sudutnya dari permukaan tanah, itu semakin dekat jarak x-nya. Namun ketika terlalu kecil sudutnya, ketika terlalu horizontal semakin dekat ke permukaan, itu jaraknya juga semakin dekat. Kesimpulannya, menghitung sudut itu berpengaruh dalam menentukan jarak maksimum. Butuh untuk menghitung sudut yang tepat untuk memprediksi jarak maksimum benda. Oke, terima kasih pada kelompok Hana yang telah terkasih dapat hadiah. Ya. Siapa lagi mau nampil kelompok siapa? Kita dulu. Ini boleh punya bapak itu? Ya, siapa?
Ya kelompok Tarisa dulu. Kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan Boleh. Boleh perhatiin ya. ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik kelompok kami. Mungkin untuk tabelnya sama kayak kelompok yang tadi presentasi pertama. Kita langsung aja ke yang pertanyaan. Nah, bagaimana pengaruh massa benda terhadap jarak maksimum benda? Jelaskan. Nah, massa benda tidak mempengaruhi jarak maksimum yang dicapai oleh benda tersebut dalam gerak parabola. Jika kecepatan awal dan sudut lemparan tetap sama, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam gerak parabola, jarak maksimum ditentukan oleh komponen kecepatan horizontal dan sudut elevasi bukan oleh massa benda itu sendiri. Yang kedua, bagaimana pengaruh sudut lemparan benda terhadap jarak maksimum benda? Jadi sudut lemparan mempengaruhi secara signifikan terhadap jarak maksimum yang dicapai benda. Untuk mencapai jarak maksimal, sudut harus 45 derajat. Jika di atas, maka komponen horizontal berkurang, sedangkan di bawah 45 derajat, komponennya vertikal yang berkurang. Ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, gerak parabola adalah gerak yang terjadi pada sumbu X dan sumbu Y pada bidang horizontal dan pada bidang vertikal. Di mana pada sumbu pada sumbu Y atau pada bidang vertikal itu terjadi kecepatan atau GLB, sedangkan pada sumbu X terjadi kecepatan atau GLB. Nah, massa itu tidak mempengaruhi untuk apa ya? Jauhnya benda bergerak atau misalnya lamanya benda di udara, tapi yang mempengaruhi itu adalah sudut elevasi karena seberapa tingginya benda dilemparkan itu yang mempengaruhi, karena di sini pakai konsep gerak bukan konsep. Mungkin cukup dari kelompok 1. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, lihatnya. Terima kasih kepada kelompoknya Tarisa. Bu, nggak ada coklat, Bu? Nggak ada. Saya mah dua tuh di meja udah ada. Silakan kepada kelompok Aisyah. Dapat. Siapa berarti dapat makan Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusinya. Nah, untuk tabelnya itu sama ya dengan kelompok 1 dan 1. Di mana untuk sudut 30 8,6 meter, untuk 45 kita 33,1, untuk sudut 60 kita 8,6 meter, 60 untuk sudut 15 kita hasil jarak maksimumnya 16,5 meter. 75. Nah, kalau untuk 90 itu jarak maksimumnya kita 0 meter. Nah, mungkin langsung saja ya teman-teman ke pertanyaannya, di mana disuruhnya itu adalah nomor 2 saja. Pertanyaannya itu sudut lemparan benda terhadap jarak maksimum benda. Nah, kelompok kami itu awalnya menjawab sesuai rumusnya, kan kalau di rumusnya tuh X max sama dengan kuadrat cos alfa per jadi kami mikirnya tuh berarti kalau jarak itu dia berbanding lurus dengan semakin jauh jaraknya. Tapi ya, kalau misalkan di apa sih dihubungkan dengan data yang kita peroleh itu ada anomali. Nah, anomalinya itu justru ketika si sudutnya itu makin besar, jaraknya itu dia makin kecil. Jadi begitu. Jadi
itu hasil dari kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ini nih hadiahnya. Makasih Ibu. Makasih Ibu. Terima kasih kepada semua kelompok yang tadi dipresentasikan. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan mengasih kuis lagi yang telah dipelajari. Ya, banyak kok pretest. Kebalik ya. Linknya bentar Ibu share. Bentar ya. Sudah ada belum? Linknya. Bukan, bentar. Bentar ya loading linknya. Boleh di-scan aja, udah kirim ke grup. Ada nggak? Muncul nggak linknya? Iya. Iya, satu aja. Udah? Ada yang sudah? Ada yang sudah semuanya? Oke. Nggak akan Ibu tayangin ya. Nanti Ibu akan periksa di jam luar jam pelajaran. Oke, Ibu akan akhiri dengan apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi tersebut tadi yang Ibu telah pelajari? Boleh, Aisyah? Jadi hari itu kita udah belajar banyak
mengenai gerak parabola juga kita sudah melakukan eksperimen bahwasannya semakin dari hasil eksperimennya gitu ya, bahwasanya saat itu semakin besar sudutnya itu yang dihasilkan itu jaraknya itu justru makin kecil kalau seperti itu. Terima kasih kepada Aisyah. Akan Ibu akhiri, maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.